Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sayyiduna al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa fi Zaburi, dan disebutkan di dalam kitab Zabur, auhallahu ta'ala ila Daud alaihi salam, berwahyu siapa Allah Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, annal aqilal hakimah la yakhlu min arba'i sa'atin, akan sungguhnya orang yang berakal yang bijak, yaitu tidak kosong ya akil, min arba'i sa'atin, dari 4 waktu. Sa'atin fiha yunaji rabbah, satu saat fiha yunaji rabbah, yang di dalam sa'ah yunaji bermohon ya akil rabbah, akan Tuhannya akil, punya waktu khusus untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yunaji ini dari naja yunaji, dari sigat mufa'alah, yang artinya tidak ada istilah bertepuk sebelah tangan ketika hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari berdoanya saja, dari ibadahnya saja, ini sudah menggunakan kalimat naja yunaji, artinya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal diketahui. Artinya tidak ada istilah sebelah tangan. Yang dimaksud minimal diketahui, ada sebagian doa yang tidak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doanya untuk mengampuni dosa-dosanya atau menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan orang yang berdoa itu. Wa sa'atin fiha yuhasibu nafsah, dan saat atau waktu yang di dalam sa'ah yuhasibu, bermuhasabah dia al-aqil nafsah, akan dirinya, menghitung-hitung apa yang telah dilakukan, memikirkan apa yang telah dilakukan. Apabila yang dilakukan kebaikan, bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa rasa bangga, tapi bersyukur artinya tanpa rasa sombong. Ketika yang dilakukan adalah yang sebaliknya, kesalahan, maka beristighfar dia, mohon maaf dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon ampun dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi, dan satu waktu yamshi, yang berjalan dia fiha sa'ah ila ikhwanihi, kepada saudara-saudaranya akil, alladzina yukhbirunahu, yang mengkabarkan alladzina kepada akil bi'uyubih, akan aib-aib akil. Ini yang sulit, ini membutuhkan orang yang betul-betul bersih hatinya. Ketika seseorang datang kepada saudaranya untuk bertanya, apa aib-aib aku ini? Apa kesalahan aku? Sehingga hidup saya ini tidak selalu salah, sehingga saya bisa memperbaikinya. Ini kalau tidak bersih hatinya, tidak bisa seperti itu. Jadi kita datang kepada teman kita yang akrab, apalagi guru kita, ustadz,
atau kiai, apa yang saya harus betulkan di dalam hidup saya? Apa yang tampak kepada Anda daripada kesalahan-kesalahan di dalam keseharian saya? Nanti temannya, apalagi guru, apalagi kiainya ini mengatakan, kamu ini saya lihat jangan terlalu dekat dengan orang-orang yang pembohong misalkan. Kamu itu saya lihat dekat dengan orang-orang yang suka menipu. Jangan. Kamu banyak zikir ini, banyak zikir itu. Jadi orang yang mengerti kekurangan dirinya terus menanyakan kepada saudaranya itu min da'bis salihin. Di antara kelakuan atau kebiasaan orang-orang soleh. Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai pernah bertanya seperti ini. Bertanyanya kepada santrinya, saudara-saudara saya, kata beliau, tolong tunjukkan kepada saya kekurangan saya ini apa, supaya saya bisa memperbaikinya. Barangkali ada akhlak saya yang tidak baik. Kalau bahasa beliau aib. Aib, bahasa beliau itu aib. Aib saya ini apa? Kata Sayyidina Imam Ahmad Rifai Al-Kabir, Qaddasallahu sirral azim. Jadi beliau menanyakan kekurangan dirinya kepada santri-santrinya bil ikhlas, bukan main-main. Terus ada satu yang berani matur kepada beliau itu, kekurangan atau aib tuan guru banyak sekali. Oh ya, tolong dikasih tahu ke saya, kata beliau. Kami ini adalah kekurangan dan aib guru. Kekurangan guru ini satu macam tapi banyak. Apa itu? Kekurangan dan aib guru. Guru mempunyai murid seperti kami. Kami ini orang yang tidak baik, orang yang serba kekurangan, orang yang banyak dosa. Jadi kekurangan tuan guru karena tuan guru punya murid seperti saya dan teman-teman saya ini. Beliau langsung menangis mular. Dan beliau berkata, ana khadimukum, ana khadimukum. Bahkan beliau mengatakan, ana dunakum. Saya ini lebih rendah daripada kalian. Saya ini adalah khodim kalian. Ini kepada santrinya ini. Kepada santrinya seperti itu. Orang-orang yang seperti beliau, kalau tidak bersih hatinya tidak mungkin. Beliau itu sangat terkenal dengan ketawaduannya. Menyebut namanya Ahmad saja sulit. Beliau itu kalau menyebut namanya dirinya, namanya kan Ahmad Uhaimid, Ahmad kecil. Sama seperti kalau di Yaman itu ada Abdullah, maunya dipanggil Ubaidillah, ditasghir, dikecilkan. Saya punya teman, bukan teman sih, putranya guru saya di Mekah itu, namanya Muhammad. Jadi ditaswir di dalam keseharian itu, kalau Muhammad itu Hamudah, itu nggak mau tuh. Kalau dengan ibunya, bukan dengan ibunya, dengan paman-pamannya, Hamudah, Hamudah. Jadi Muhammad kecil kan. Dia langsung bilang, "Ana Muhammad." Itu seumuran dengan Jabir itu. Putranya Syekh Ali.
Sekarang Masya Allah pintar orangnya, rijal sekarang sudah. Yang jemput saya ke hotel itu kemarin waktu umroh beliau dan ngantar ke hotel. Tidak bedanya dengan ayahnya. Kebun biar. Ibu takut pula. Cak kok, cak but ngebun. Mamat, jak ke anu rekun. Malah cepatnya. Allah Allah. Wasa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatiha al-halal. Dan satu waktu yang di dalam sa'ah yukhalli membiarkan ya akil baina nafsihi di antara dirinya akil wa baina ladzatiha dan di antara lezatnya nafas al-halal yang halal. Apa yang dimaksud ladzatun nafsil halal? Kumpul dengan istrinya, silakan. Kumpul dengan anak-anaknya, silakan. Itu nafsu juga. Nafsu yang halal. Nafsu yang halal dengan istrinya, dengan anak-anaknya, makan, minum, itu nafsu juga, nafsu yang halal. Itu tidak apa-apa, tapi tidak terus-menerus menggunakan nafsunya di jalan yang halal. Artinya bukan hanya untuk makan hidup ini, bukan hanya untuk minum hidup ini, bukan hanya untuk kumpul dengan istri hidup ini, bukan hanya untuk main bercanda dengan anak-anak hidup ini, tapi lebih daripada itu semua, tiga yang sebelumnya ini. Bermohon kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca salawat, memperbanyak zikir, muhasabah diri, kemudian mencari cara supaya bisa mengenali aib-aibnya. Wa qala ba'dul hukama jami'ul ibadat min al-ubudiyah arba'atun. Adapun semua ibadat yaitu 4. Diambil dari kalimat ubudiyah. Al-wafa bil uhud. Artinya ibadah ini pangkalnya, dasarnya 4 ini. Al-wafa bil uhud, menyempurnakan akan janji. Janji apa? Janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berjanji di alamul arwah, kita berjanji ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala. Aku ini adalah Tuhan kalian, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka kita menjawab bala, iya. Artinya kita akan menyembah Allah, tidak yang lain. Kita beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Maka di dalam kitabnya Sayyidina Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah ta'ala qaddasa sirrah, itu beliau menulis tentang janji umum kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita berjanji akan sholat sunnah, kita berjanji akan berakhlak yang baik. Jadi setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimbau sesuatu, itu adalah janji beliau yang diikat dengan kita, yang kita harus melakukannya. Kalau yang khusus lewat guru-guru kita, seperti bayat, seperti wiridul am, wiridul khas, itu janji khusus. Ada yang sebagian al-ibad as-salihin itu yang mimpi nabi, mimpi wali, kemudian diberi ijazah khusus, itu al-ahdul khas. Wal muhafadzah bil hudud, dan menjaga akan hudud, batas-batas agama.
Tidak berzina, tidak riba, tidak bohong. Was-sabr 'alal mafqud, dan sabar atas yang hilang. Hilang apakah itu nyawa atau harta atau apapun. Hati nerima kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua sudah bagian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waridha bil mawjud. Ini puncaknya. Ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.